Sampai enggak pahala kepada orang yang sudah mati? Ternyata kita kaji lewat satu kitab, wahai saudaraku, dalam kitab Qul Yubi wal Umairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam kepada Rasulullah, pada para ulama yang mulia, seluruh saudara-saudara seiman, sekeyakinan, seagama. Jadi dalam pembahasan kali ini kita menguraikan tentang berkurban. Di dalam hidup kita ini ada amalan tahunan. Di dalam hidup ini ada amalan bulanan dan ada amalan yang berbentuk harian. Di depan mata kita ini adalah terdapat suatu amalan yang dikerjakan luar biasa, mendapatkan pahala yang disebutkan dengan ibadah berkurban. Kalau kita perhatikan jauh-jauh yang bahwa ibadah berkurban ini merupakan ibadah tahunan, bukan ibadah bulan. Dalam artian di setiap bulan, tidak ada di setiap bulan ibadah berkurban, hanya disyariatkan kepada kita bersama tahunan, bertepatan di bulan dengan Zulhijjah. Bahkan di dalam bulan Zulhijjah itu sendiri hanya ditentukan harinya, bukan dalam seluruh bulan Zulhijjah, tidak, wahai saudara. Akan tetapi diperintahkan untuk kita berkurban hanya 4 hari dalam setahun. Yang pertama 10 Zulhijjah, 11, 12, 13, hanya 4 hari. Maka alangkah baiknya ini di depan mata kita, wahai saudaraku. Tinggal menghitung hari lagi, sudah kita bertemu dengan suatu bulan di mana bulan itu disyariatkan kepada kita bersama agar untuk kita berkorban. Apa pahala korban? Pahala korban luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Imam Ali berhikayah di dalam suatu kitab hingga dia berkata, ketika di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala memberikan ibadah kurban itu kepada orang yang melakukannya, sehingga Allah berkata, wahai para malaikat, persembahkan ibadah kurbannya kepada hamba-hambaku yang dia di kehidupan dunia dia telah pernah berbuat kebaikan lewat ibadah berkurban. Maka naikkanlah dia kepada kendaraannya, jangan biarkan dia berjalan kaki. Wahai para malaikat, ketika di dunia dia selalu memakaikan kendaraan. Kita tengok di dalam kehidupan kita, mulai kita tahap pertama, yaitu keberadaan kita di dalam tulang sulbi orang tua kita. Ketika dia berkawin, berhubungan dengan ibu kita, dia berada di dalam alam rahim sekitar 9 bulan. Setelah itu lahir ke dunia di pangkuan ibu kita dan dibawa oleh orang tua kita kemana dia mau pergi. Setelah itu kita semakin hari semakin membesar, dibelilah berupa kendaraan seperti sepeda. Setelah itu sepeda motor dan lain sebagainya. Bahkan ketika kita meninggal, dibawa di atas bahu orang yang menanggung jenazah kita. Kita di dunia ini selalu dalam berkendaraan. Ya malaikat, jangan biarkan orang itu berjalan kaki tanpa kendaraan. Berikan kurban kepada dirinya. Alangkah bahagianya bagi kita yang siap berkurbankan harta kita. Alangkah baiknya kita
berkurban, karena ibadah itu akan dikembalikan kepada kita. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, in ahsantum li anfusikum. Kita berbuat baik, yang hakikatnya kebaikan itu akan kembali kepada diri kita ini. Hadirin saudara-saudaraku seiman, seagama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan hari ini di tahun 2021 janganlah kita abaikan. Hanya untuk kita berkurban tidak membutuhkan biaya yang banyak, tidak. Hanya kita beli 1 ekor kambing, barangkali hanya seukuran 2 juta rupiah. Kita sudah ada kendaraan di akhirat. Di dunia kita mewah, membelikan sepeda motor dan lainnya dengan harga jutaan rupiah. Kita merasa bangga, merasa mewah dengan kendaraan yang kita miliki. Alangkah baiknya kehidupan dunia kita sudah memakaikan kendaraan yang mewah. Untuk akhirat kita coba kita tengok, sedangkan kehidupan kita di alam sana jauh lebih berarti di kehidupan dunia. Kenapa? Karena kalau kita di dunia tidak memiliki kendaraan, boleh meminjam kepada orang yang lain, boleh meminta tolong kepada orang lain. Tetapi di akhirat yang kita sudah kita tahu yang bahwa nafsi. Apa artinya? Pribadi. Wahai saudaraku yang berbahagia, apalagi orang kita pernah berpesan kepada kita bersama, nakku, anandaku yang tercinta, bila aku lebih duluan untuk meninggalkan dirimu, wahai anakku, ayah ibu mau untuk mengorbankan di ketika Idul Adha. Terkadang Allah Subhanahu wa taala lebih duluan untuk menjemput orang tua kita. Bahkan sebelum meninggal, nak, berkurbanlah untuk orang tuamu ya nak ya. Dia berpesan kepada kita. Jadi anak yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, harta ada banyak. Cobalah membuka mata hati kita, niatkan pahalanya. Ya Allah ya Rabbi, jadikan pahala ini sebagai tebusan orang tuaku, ini sebagai kurban untuk orang tuaku. Sampai enggak pahala kepada orang yang sudah mati. Ternyata kita kaji lewat satu kitab, wahai saudaraku, dalam kitab Qul-Yubi wal Umairah, halaman 255 jilid 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wala an maitin illa lam yusabiha wa bi isaihi taka'ullah. Bila orang yang pernah meninggal bisa tidak untuk berkurban kepada dirinya? Jawabannya ini secara terperinci. Bila dia tidak meninggalkan wasiat sebelum mati, maka tidak sah pahalanya, tidak sah kurban kepada dirinya. Karena kenapa? Karena tidak diwasiatkan. Akan tetapi, apa salahnya orang tua kita pernah berwasiat kepada kita ini selaku anak, selaku keluarga, wabi isaihi taka'ulahu, sampai pahalanya jadi dia sebagai kurban yang dia pernah berwasiat untuk berkurban kepada dirinya. Hadirin, wahai saudaraku yang dirahmati oleh Allah, maka kesempatan yang ada di hadapan kita jadikanlah momentum sebagai perubahan kewujudan kepedulian kita terutama sekali. Baik kepada orang tua kita, kepada guru kita yang sudah susah payah membina, mendidik kita sehingga kita ini menjadi orang yang hebat, orang yang terpandang di dalam masyarakat. Cobalah bukakan mata kita, bukakan mata hati kita untuk sebagian harta kita mempersembahkan kepada keluarga, kepada guru, kepada handai taulan yang lain sebagainya. Apalagi yang pernah berwasiat kepada kita melaksanakan kurban kepada diri mereka. Mudah-mudahan pahala yang kita persembahkan kepada dirinya, dia mendoakan pula kepada kita agar Allah selalu memberkahi terhadap
harta yang kita miliki. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.